kondisi terkini bagaimana suasana massa pendukung maupun yang kontra Ahok kali ini. Silakan Fazila. Sudah keluar kemudian memberikan keterangan kepada kita apa yang terjadi di dalam ruangan. Fazila. Beliau menyampaikan. Ya, Yohana, maaf saya tidak bisa mendengar jelas suara Anda karena saat ini massa yang kontra terhadap Ahok ini sedang berorasi tepatnya 500 meter berjarak di sebelah kiri dari gerbang utama gedung Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan. Saat ini mereka tengah berorasi, tuntutannya tetap sama, yaitu mereka ingin memenjarakan atau ingin Ahok untuk dipenjarakan. Setelah kita melepas pemimpin kita Dan massa yang kontra yang datang kontra dengan Ahok ini itu dari Komisi Persaudaraan Muslimin Indonesia, dari Tangerang dan juga dari daerah lainnya, serta ada dari Aliansi Pergerakan Islam dari Jawa Barat. Inilah situasi yang bisa kami gambarkan saat ini, tepatnya di luar gedung Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. ini semua tidak lepas dari rekayasa oknum tertentu. Sementara pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya dan juga dari TNI, di mana telah menyiagakan sekitar 2.800 personil yang siap untuk mengamankan jalannya sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama atas kasus penistaan agama. 97% penduduk Jawa Barat adalah Dan konsentrasi pengamanan memang berada di ring 2, tepatnya di depan lobi auditorium, serta ring 3 itu tepat di depan gerbang utama gedung Kementerian Pertanian atau tempat saya berada saat ini. Karena di sini adalah tempat massa untuk berorasi. Dan memalukan. Dan juga dari pola pengamanan yang dibagi untuk beberapa ring. Ring 1 itu tepatnya di gedung auditorium, ring 2 di depan lobi auditorium, dan ring 3 itu tepatnya di depan luar, di depan gerbang utama gedung Kementerian Pertanian, serta ring 4 itu di kawasan sekitar gedung pertanian. Yang menjadi korban dari ambisi jabatan manusia ini. Dan kepolisian ini juga sudah menyiapkan barrier atau kawat besi sebagai pembatas. Lalu juga menyiapkan water cannon barakuda di sepanjang jalan RM Harsono yang sudah ditutup bahkan sejak pukul 3 pagi hari tadi. Kemudian Kapolres Jakarta Selatan Irwan Kurniawan juga menyatakan bahwa dalam pola pengamanan memang tidak ada hal yang begitu berbeda dibandingkan dengan sidang-sidang atau pola-pola pengamanan sidang sebelumnya. Hanya ada satu perbedaannya, yaitu kini akses pintu masuk hanya dibuka, yaitu melalui jalur atau pintu utara, sementara untuk gerbang utama gedung Kementerian Pertanian ini ditutup aksesnya, sehingga dari saksi dan juga pengacara dari pintu utara. Yohana. Baik, Fazila Khairunisa, kita beralih ke Gadis Bianca. Gadis kali ini berada tepat di depan kubu yang pro Ahok. Kita lihat bagaimana suasana kubu pro Ahok yang juga ikut hadir untuk mengawal sidang. Gadis Bianca, silakan Gadis. Yohana, saat ini para pendukung Basuki Cahayapurnama masih melakukan orasinya terkait dengan dukungannya terhadap Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat ini sedang menjalani persidangan di auditorium gedung Kementerian Ragunan. Sejak pagi tadi kami pantau, memang massa sudah berkumpul untuk terus memberikan dukungannya terhadap Ahok yang saat ini duduk di kursi terdakwa dan menjalani persidangan. Dan jika kita lihat massa yang berkumpul, baik yang pro terhadap Ahok maupun juga yang kontra terhadap Ahok, kami pantau memang jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan massa yang berkumpul pada sidang-sidang sebelumnya, yakni pada sidang keempat maupun juga sidang kelima. Dapat kami gambarkan bahwa posisi massa yang mendukung Ahok ini berada di sebelah kanan dari gerbang utama gedung Kementerian Pertanian, dan itu berarti yang paling dekat dengan perempatan atau simpang perempatan lampu merah Ragunan. Sementara untuk
masa yang kontra dengan Ahok ini dikumpulkan di sebelah kiri gerbang utama gedung Kementerian Pertanian atau yang paling dekat dengan kebun binatang Ragunan. Kami pantau masa yang sudah berkumpul sejak pagi tadi ini melakukan orasinya dengan cukup kondusif. Tadi pagi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu juga sejumlah lagu nasional lainnya, dan kemudian para koordinator lapangan ingin memberikan aspirasi mereka terhadap masa pendukung yang menjelaskan bahwa para pendukung Ahok dan yang sebelumnya telah menemui warga di Kepulauan Seribu ini tidak sama sekali merasa bahwa Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini melakukan atau menistakan agama Islam terkait dengan orasi atau terkait dengan pidato yang dilakukannya pada akhir September lalu. Kami akan terus memantau Yohana bagaimana situasi terkini di areal para pendukung baik di kubu pro Ahok maupun juga di kubu kontra Ahok. Sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, Gadis Bianca melaporkan, dan sebelumnya tadi juga sudah ada Fadila Khairunisa yang menggambarkan bagaimana kondisi terkini kedua kubu pendukung maupun yang kontra Ahok. Dan selanjutnya kita akan langsung menginjak ke Marcelina Gita. Kita melihat bagaimana jalannya sidang kali ini. Marcelina Gita, apakah sudah ada keterangan atau informasi baru dari jalannya sidang terkait dengan pemeriksaan saksi kali ini? Yohana, sampai sejauh ini saksi Bribka Agung Hermawan ini masih didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim dan masih diberikan sejumlah pertanyaan baik itu dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum maupun juga dari Majelis Hakim. Sejauh ini yang ditanyakan baik itu dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum maupun Majelis Hakim seputar bagaimana proses dari berita acara pemeriksaan atas pelaporan yang dilakukan oleh pelapor Wilyudin Abdul Roshid, dan disampaikan tadi keterangan dari Bribka Agung Hermawan menyatakan bahwa pelapor ini memberikan laporannya kepada Polresta Bogor pada tanggal 7 Oktober 2016 dan ternyata tadi disampaikan oleh Bribka Agung Hermawan bahwa sebenarnya untuk pelapor Wilyudin ini baru melihat video pidato terdakwa Basuki Cahayapurnama pada tanggal 6 Oktober. Sehingga pada saat pelapor Wilyudin ini menyaksikan video di rumahnya pada tanggal 6 Oktober, kemudian ia menduga bahwa ini ada dugaan penistaan agama, sehingga pada tanggal 7 Oktober langsung dilaporkan oleh Wilyudin kepada pihak Polresta Bogor. Sehingga ada sedikit kesalahan pelaporan juga yang dilakukan baik itu dari pihak penyidik Polresta Bogor dan juga dari pelapor, kesalahan tanggal saat ini yang dinyatakan oleh pihak Bribka Agung Hermawan. Dan sampai sejauh ini Bribka Agung Hermawan masih terus digali keterangannya oleh Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan juga dari pihak kuasa hukum, karena Bribka Agung Hermawan serta ada satu polisi lainnya yakni Bribtu Ahmad Hamdani ini akan didengarkan keterangannya untuk mengkonfrontir pernyataan dari berita acara pemeriksaan yang sudah dituangkan yang juga dilaporkan oleh pelapor Wilyudin Abdul Roshid. Dan sejauh ini bahwa konfirmasi yang didapatkan ada total 6 saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 4 saksi pelapor dari jaksa penuntut umum yakni Wilyudin, kemudian Ibnu Baskoro, M. Asroy Saputra, kemudian Imam Sudirman, dan kedua lainnya ini adalah penyidik dari Polresta Bogor, Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani. Dan sejauh ini bahwa nanti masih akan terus digali keterangan kepada saksi-saksi pelapor yang akan dihadirkan dalam persidangan ke-6 terdakwa Basuki Cahayapurnama. Kemudian tadi kami juga sempat menanyakan kepada pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama sebelum memulai persidangan, dan tadi disampaikan oleh kuasa hukum
dari terdakwa Basuki Cahayapurnama bahwa ada beberapa keterangan dari saksi pelapor yang dinilai ini memberikan keterangan palsu. Sehingga jika ternyata terbukti memberikan keterangan palsu, maka kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama menyatakan bahwa keterangan-keterangan dan juga kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor ini harus dikesampingkan. Itu adalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan jika kita melihat kembali jalannya persidangan untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama ini masih akan mengalami perjalanan yang cukup panjang, mengingat bahwa jika keseluruhan saksi maupun ahli yang akan dihadirkan ini sekitar total ada 41 saksi maupun ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun juga kuasa hukum, sehingga diprediksi bahwa persidangan ini masih akan berlanjut hingga bulan Mei 2017 mendatang. Namun tentunya seluruh keterangan saksi maupun juga ahli yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini akan menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim. Mengapa? Karena tentunya untuk hasil keputusan dari persidangan ini, apakah benar Basuki Cahayapurnama ini bersalah atas kasus penodaan agama, semuanya keputusan ada di tangan majelis hakim. Yohana. Baik Gita, terima kasih untuk update komprehensif dari Anda. Nanti kita akan masih memantau lagi bagaimana hasil dari pemeriksaan atau sidang kali ini. Masih tadi yang menurut informasi dari Marsyalina Gita, Bribka Agung Hermawan dari Polresta Bogor masih diperiksa, yang masih menjalani sidang kali ini untuk memberikan keterangan. Bung Jamin Ginting, ini minggu depan masih akan ada sidang lanjutan lagi. Seperti apa baiknya begitu ya untuk mewujudkan sebuah sistem hukum dan juga pembelajaran yang baik dari kasus Ahok ini. Tadi kita juga melihat ada masa yang juga masih datang di situ. Ya, artinya kita sekali lagi harus menghormati jalannya persidangan dan memberi kesempatan kepada penegak hukum, dalam artinya hakim ya, dan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk melakukan tugasnya masing-masing. Sekali lagi tidak ada relevansi antara demo dan apa yang akan dihasilkan dalam ruang persidangan, begitu ya. Tidak ada. Jadi sebaiknya aktivitas lebih produktif ya dapat dilakukan di tempat kerja masing-masing, atau produktivitas apapun dilakukan dan tidak menghambat lalu lintas kan, begitu. Berilah kesempatan kepada penegak hukum, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses persidangan ini tidak semua saksi ini mempunyai kemampuan untuk memberikan saksi di depan persidangan. Ada orang-orang yang memang tidak capable, tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan keterangan walaupun ada di BAP. Harusnya jaksa tidak perlu menghadirkan, karena ini akan membuang pikiran, waktu, sehingga kasus ini berlarut-larut. Karena dalam suatu persidangan, pengacara pada umumnya mereka selalu pengen menanyakan lebih dalam, dan ada tanda petik seakan-akan mau mengulur-ulur waktu sehingga waktu ini terus berjalan panjang. Nah, kalau jaksa penuntut umum tidak jeli melihat hal seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan esensi daripada keterangan orang tersebut. Secara psikologis, mungkin orang ini mengerti suatu substansi, tetapi secara praktek di persidangan bisa saja dia tidak sanggup untuk mengutarakan karena nggak pernah memberikan keterangan di depan pengadilan. Tertekan. Ya, secara emosional dan psikologis dia susah untuk menerangkan rentetan-rentetan. Apalagi kalau sudah dicecer pertanyaan yang sifatnya sama penasihat hukum membingungkan dia. Nah, ini justru kadang-kadang hakim, jaksa penuntut umum harus bisa memilah-milah, bisa mentrain, artinya mentrain dalam arti dia harus memberikan keterangan yang diyakininya sama nanti dengan apa yang pernah di BAP. Nah, ini harus effort lebih besar ya daripada jaksa penuntut umum, karena waktu mereka sekarang untuk memberikan kesaksian ya harus memilah-milah lah yang bagus. Jangan sampai nanti kita mendengarkan keterangan-keterangan yang seperti ini lagi. Ada nanti yang tidak benar tanggal, tidak benar waktu, sehingga nanti akan dipanggil lagi penyidik-penyidik. Ini penyidik di Bogor, belum lagi nanti ada penyidik-penyidik lain di tempat lain yang memberikan BAP-nya yang berbeda, dan ini justru sangat melelahkan lah. Tidak produktif, dan intinya adalah kita
sekarang harus memberi kesempatan dan ruang bagi setiap pihak untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, dan siapapun saksi-saksi dan khususnya terdakwa juga. Terima kasih Bung Jamin Ginting juga telah menjalankan fungsinya menjadi narasumber kami pada Breaking News siang hari ini, dan terima kasih juga waktu Anda pemirsa telah setia bersama kami, dan saya Yohana Margareta undur diri. Sekian Breaking News Metro TV. Sampai jumpa.